Baik, para peserta Zoom, sebelum kita mulai, ada beberapa persyaratan yang memang perlu diperhatikan bagi jamaah hadirin peserta ngaji online. Mangga untuk tidak menyalakan audio atau di mute dulu. Kemudian para jamaah ibu-ibu yang solehah, mohon untuk menjaga kehormatan semuanya. Mohon untuk tidak mengaktifkan video. Baik, sambil berjalan sebelum kita buka, bentar, kita cek dulu. Baik, saya buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita cintai, kita doakan selalu, dan semoga selalu Allah muliakan guru kita semua, Buya Yahya beserta dengan keluarga. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada beliau panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat, dipermudah dalam setiap perjuangan dan perjalanan dakwahnya, dan yang sama-sama kita hormati jajaran manajemen BMT Al-Bahjah yang telah memfasilitasi adanya ngaji online bersama Buya Yahya, guru mulia kita semua. Alhamdulillah, tak lupa kepada para jamaah ngaji online, bapak-bapak, ibu-ibu yang Masya Allah, semoga Allah SWT memberikan kepada kita semua kesehatan, kebaikan dalam setiap aktivitas kita semua. Dan tentu sebelumnya akan ada beberapa informasi terkait ngaji online hari ini bersama Buya Yahya. Dan kali ini kita ingin menyapa terlebih dahulu dan dari mana saja ini untuk peserta ngaji online kita hari ini. Yang dari luar pulau ada? Boleh dicek. Ada Ustadz dari Kalimantan Timur. Masya Allah, dari Kalimantan Timur. Yang dari luar pulau mana lagi? Boleh? Saya Ustadz dari Kalimantan Barat. Masya Allah, dari Kalimantan Barat ya hadir. Masya Allah. Alhamdulillah ya, dari luar pulau hadir, dari Cirebon dan sekitarnya dan seluruh penjuru di Indonesia. Insya Allah ya, kami haturkan ahlan wa sahlan dan kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di acara ngaji online bersama Buya Yahya. Kali ini kita ingin sedikit memberikan informasi bahwa nanti di ngaji online ini kita akan ada hadiah atau kuis dari tim manajemen BMT yang akan dibagikan nanti di sela-sela sambil menunggu Buya masuk, atau mungkin sambil setelah Buya mengisi nanti, sambil mengkondisikan waktu yang memang pas dan yang tepat nanti untuk kita sampaikan. Baik, selanjutnya sebelum masuk ke acara inti di acara Buya Yahya, marilah kita buka acara kita dengan membaca Ummul Kitab
ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah bi barakati ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Kali ini ngaji online hari ini bertepatan dengan bulan di mana baginda Nabi Muhammad SAW dilahirkan, salah satu suri tauladan terbaik manusia termulia di muka bumi ini lahir. Dan Masya Allah, semoga kita semua senantiasa mendapatkan kelak syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga semua yang ikut kajian hari ini pun mendapatkan tambahan-tambahan motivasi kemudian nasihat dari guru mulia Buya Yahya. Dan sebelum kita bahas terkait materi, sedikit gambaran dari materi BMT Al-Bahjah, tentu akan ada penyampaian terlebih dahulu dari divisi formal Yayasan Al-Bahjah yang kali ini Masya Allah akan disampaikan oleh Ketua Divisi Formal yaitu Al-Ustadz Lili Ghazali, yang saat ini boleh kita lihat Ustadz, boleh kita sapa dulu. Ustadz sudah hadir, Masya Allah sudah hadir. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Ustadz, gimana kabar Ustadz hari ini Ustadz? Alhamdulillah Kang Ziyad, Masya Allah. Sehat ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Tentu Ustadz ada beberapa penyampaian yang nanti akan disampaikan oleh divisi formal. Mangga, mungkin beberapa selang waktu setelah ini nanti Ustadz akan mengisi terkait tentang informasi yang nanti perlu disampaikan dan beberapa hal yang memang perlu diinformasikan kepada jamaah ngaji online hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan Ustadz. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang kita muliakan guru kita Buya Yahya Mifirus Arhabini beserta keluarga, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga beliau, memberikan umur panjang dalam sehat taat, dipermudah segala urusannya, urusan dakwah beliau. Dan Masya Allah yang kami muliakan juga rekan-rekan kami yang ada di BMT Al-Bahjah yang menginisiasi senantiasa program kemuliaan. Dalam hal ini temanya adalah bab pendidikan, maka kami dipanggil oleh beliau-beliau dan sangat gembira, sangat senang bisa gabung di majelisnya orang-orang yang niat ya untuk senantiasa berada dalam kemuliaan dan nasihat-nasihat dari para guru-guru, utamanya guru kita Abu Yahya. Semoga kita senantiasa dibimbing oleh Allah, senantiasa dalam jalan yang lurus gitu ya, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentunya adalah kita tidak lupa semoga anak keturunan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pilihan-pilihan terbaik dalam pendidikannya, dalam berbagai kehidupannya, permasalahannya dan sebagainya yang terbaik. Baik, pada kesempatan ini kami diberi waktu hanya 10 menit sebenarnya, jadi mohon nanti di akhir kami pengen disetelkan video Kang Ziyad ya, video yang memang sudah kami share per hari ini terkait dengan apa? Terkait dengan program di sekolah kita. Baik, bismillah. Langsung saja para Bapak Ibu sekalian, para jamaah yang hadir pada hari ini, kami sedikit menginformasikan ya berkaitan dengan pendidikan yang ada di Al-Bahjah sebelum nanti guru kita menjelaskan bagaimana urgensi maupun apa sih pendidikan yang terbaik begitu ya saya kira. Pada kesempatan ini kami kebetulan diamanahi oleh guru kita di divisi pendidikan formal. Jadi ada divisi pondok pesantren yang dia mencetak para ulama, mufti-mufti dari mulai tahfidz, pontren sampai ke jenjang staiba. Walaupun staiba itu juga termasuk dari formal dan bahkan sekarang bahkan
pendidikan tahfidz pun tafakuh juga sudah masuk ke ranah formal karena memakai muadalah begitu ya. Cuman yang dimaksud dengan pendidikan formal di sini adalah adanya SD, SMP, SMA, bahkan nanti di Staibanya begitu. Nah, itu adalah pendidikan. Bagaimana sih kenapa Buya itu membuka pendidikan semacam pendidikan formal ini? Jadi kita boleh cerita sedikit ya, bahwasanya dulu Buya itu konsen di pendidikan tahfidz saja, keagamaan, diniyah, syariah, begitu. Cuman Buya ini Masya Allah ulama yang jarang ya, bagaimana didukung oleh para, kalau kita boleh katakan para simpatisan, para donatur ya, yang mereka mendukung bagaimana Buya punya dakwah gitu ya. Para pendukung Buya ini di belakang, mereka ini punya anak-anak, yang anak-anaknya disekolahkan, dipondokkan oleh orang tua mereka di tempat-tempat yang kadang-kadang di sana secara akidah tidak sama, secara manhaj tidak sama dengan guru kita. Jadi mendukung guru kita, tetapi kok anaknya berada di tempat yang lain yang tidak sejalan dengan manhaj guru kita. Sehingga saat itu langsung ada ide untuk mendirikan sekolah formal tingkat SD saat itu. Dan alhamdulillah dibangunkan tuh gedungnya dan berdirilah namanya SD-ku Al-Bahjah. Tahun pertama sudah langsung masuk kelas 4 karena pindahan daripada para sesepuh itu. Para donatur, para dermawan, para simpatisan daripada guru kita Buya sudah masuk kelas 4 tahun pertama. Jadi 2 tahun saja sudah meluluskan angkatan pertama untuk SD Al-Bahjah. Alhamdulillah ketika SD dibuka maka dibutuhkan juga SMP-nya mau kemana kan gitu. Bahkan dibuat SMP. SMP setelah itu mau kemana? Dibuat SMA-nya. Lebih besar daripada itu semua para jamaah semua bahwasanya tidak suatu kebetulan karena ada yang minta, enggak demikian. Karena guru kita ini berkecimpung kemudian hidup di bidang dakwah ya, bergerak di bidang dakwah ini adalah kemudian merasa bahwasanya hanya mencetak kiai-kiai yang berada di podium, para ahli-ahli fikir yang syariah ya, itu tidak cukup. Sehingga dalam dakwah itu harus semua lini, dari mulai ekonominya, kemudian pemerintahnya, jadi ada umaro, ada ulama, itu jelas. Maka yang dimaksud dengan pendidikan formal tujuannya adalah sebenarnya bagaimana mengimbangi daripada dakwah ya dengan syariah, dengan mencetak para ulama-ulama, dai-dai ini diimbangi dengan kemudian mencetak para profesional. Ada yang nanti duduk di misalnya jadi bupati ya, gubernur, bahkan sampai presiden kelak ya. Bahkan nanti semua ada yang dia di bidang apapun itu, perekonomian, di bidang manapun itu semua akan diwarnai mereka-mereka orang-orang yang kemudian harapannya mengerti syariah. Sehingga negara kita jadi negara yang menerapkan syariah. Ya, walaupun bukan sebagai negara ini ya, sebagai negara nasional, tetap ketika dipimpin oleh orang-orang yang mengerti syariah, maka harapan guru kita Buya adalah dakwah menyentuh di semua lini sehingga kedamaian, keberkahan daripada negara kita yang baldatun thayyibah ghafur ya, penuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala itu kemudian tercipta di negara kita dan itu tujuan mulia. Dan kita bergabung termasuk dalam forum BMT pada sore hari ini, kita tidak bisa merubah keadaan ini ya. Allah nanti akan memberikan kita kekuatan gitu ya saya kira. Sehingga nanti mudah-mudahan dengan adanya majelis-majelis semacam ini akan menambah daripada kita punya tenaga, punya kebersamaan, kita punya gerakan bersama dalam rangka bersyariah begitu ya saya kira. Baik, kemudian pendidikan formal setelah 2013 berdiri per hari ini sudah memiliki 17 cabang. Kami akan sebutkan satu-satu, para jamaah semua bisa kemudian nanti barangkali tertarik dengan bagaimana kami punya pendidikan formal. Silakan bisa mendaftarkan saudaranya, anaknya, atau mengenalkan kepada kerabat-kerabat terdekat. Ya, kami punya dari mulai yang paling ujung ada namanya SMP-ku Al-Bahjah Batam. Itu putra-putri. Kemudian kami turun lagi ke bawah ada di Sumatera di SMP-ku Pekanbaru. Kami di sana ada putra. Kemudian di Bogor kami ada SMP Putra dan SMA Putra rencananya. Tahun depan buka insya Allah. Kemudian ada di Cianjur, SMP dan SMA Putra Putri sudah buka. Kemudian turun lagi di Tangerang, kami punya Al-Bahjah An-Nahl, Tangerang. Ya, di sana khusus untuk putri.
kemudian masuk di Al-Bahjah Buyut ada SMP, SMA Putra Putri. Kemudian ada di Depok Jamblang ya, Depok Jamblang masih Cirebon. Di sana ada khusus untuk putra SMP-ku, kemudian ada di pusat sendiri SMP dan SMA dan sekaligus SDIQ-nya putra dan putri. Di Kuningan kami masih punya SMP-ku Al-Bahjah Ciawi Gebang, di sana ada putra ya. Kemudian di Blitar. Nah, di Blitar itu kami punya SMP dan SMA putra putri ya, yang putrinya di Kolomayan, yang putranya di Pacem, SMP dan SMA. Kemudian di kawasan Tulungagung kami punya SD dan SMP IKU Putra Putri Al-Bahjah Tulungagung. Nah, nanti insya Allah di akhir setelah kami tutup ini, kami waktu tidak banyak menyapa, sangat senang sekali bisa memperkenalkan daripada pendidikan di Al-Bahjah. Tentunya tidak cukup, insya Allah bagi yang berminat, bagi yang kemudian ingin gabung sama-sama, bagaimana bahkan bisa menyekolahkan ya begitu ya, atau bahkan di daerah mana punya punya potensi pendidikan, maka kami bisa untuk bekerja sama, kolaborasi untuk bisa membuka SMP Al-Bahjah di mana tempat berada, misalnya ya. Baik, kita langsung saja Mas Ziyad, itu mungkin ada beberapa informasi terkait dengan sekolah-sekolah. Nanti insya Allah di video ada kontak atau ada apa yang perlu dihubungi ya di video. Mas Ziyad mohon kirimkan itu saja Ya. mungkin ditutup dengan video dan silakan kita serahkan kepada Kang Ziyad. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, syukran jazilan atas apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz Lili Ghazali. Tentu sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, ada sedikit video yang nanti akan kami tampilkan terkait informasi tentang pendidikan di Yayasan Formal Al-Bahjah. Apa alasannya antum memilih mondok dan sekolah di Al-Bahjah? Karena Al-Bahjah itu identik dengan guru Buya Yahya, dan guru Buya Yahya itu termasuk guru orang tua saya. Alasan milih mondok sih karena pengen mencoba, pengen mondok gitu dan pengen jadi mandiri. Kalau Al-Bahjah sih karena pengen dekat bersama Buya. Ya yang kayak tadi udah diceritain, sebenarnya nggak ada kebayang pondok. Jadi lebih ke terpaksa lah. Awal terpaksa, emang Al-Bahjah juga taunya dulu Buya doang kan. Al-Bahjah itu nggak tahu kayak apa. Ada Buya, mondoki Buya di Al-Bahjah. Duh, pokoknya dulu terpaksa banget. Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu tuh betah juga. Dan yang kayak Buya bilang, sebenarnya orang tua tuh mondokin kita tuh bukan berarti emang pondok itu terbagus. Bukan, tapi gara-gara akhiratnya. Kalau sekolah bagus kan SMA mana mungkin lebih bagus dari Al-Bahjah. Tapi orang tua yakin di Al-Bahjah ada akhirat gitu. Kalau memilih dari awal mah enggak sih, cuman kenapa tetap bertahan di Al-Bahjah gitu. Kalau tetap bertahan di Al-Bahjah yaitu salah satunya di sini juga kualitas pendidikannya juga nggak kalah saing lah sama di luar gitu. Jadi ya apalagi yang perlu kita kejar di luar, di sini juga selain kualitas pendidikannya, kita juga digembleng perihal berakhlak kayak sosialnya juga. Jadi alhamdulillah di sini udah mencukupi untuk bermasyarakat, untuk berpendidikan. Karena di sini tuh pendidikannya lebih ke akhlaknya bagus, dengar itu. Jadi saya suka Al-Bahjah karena akhlaknya. Masih di mute nampaknya Kang Ziyad. Baik, sekali lagi kami haturkan syukran jazilan atas apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz Jazil sebagai perwakilan dari Yayasan Al-Bahjah, Ketua Divisi Formal Yayasan Al-Bahjah. Selanjutnya mungkin kami akan sedikit memberikan informasi terkait informasi dari BMT ya.
Baik, alhamdulillah. Nanti akan ada beberapa informasi juga terkait informasi yang nanti sudah disediakan oleh tim manajemen BMT Al-Bahjah. Yang pada kesempatan kali ini mungkin akan sedikit kita kasih gambaran saja karena waktu sangat terbatas ya. Baik, ini sedikit gambaran ya bahwa tema kita pada hari ini adalah tentang pendidikan ya. Mengapa pendidikan berkualitas adalah salah satu investasi terbaik. Namun sebelumnya kita akan sedikit beri gambaran terkait produk BMT Al-Bahjah yang saat ini sudah bisa dilihat di layar kaca para jamaah semua, bahwa mewujudkan sekolah impian Anda dengan mudah dengan simpanan sekolahku di BMT Al-Bahjah. Jadi sebuah produk yang saat ini ada di BMT Al-Bahjah, salah satunya program rencana tentang sekolahku adalah menjadi salah satu solusi yang nanti bisa digunakan sebagai salah satu bentuk simpanan rencana yang nantinya bisa juga mempersiapkan untuk pendidikan di masa depan untuk anak-anak kita semua. Dan untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas tentu sambung hati bersama BMT Al-Bahjah menjadi salah satu solusi yang mudah-mudahan ini dapat bisa memberikan salah satu kebaikan-kebaikan nanti di masa depan terkait pendidikan untuk anak-anak kita semua. Tentu gambaran terkait ilustrasi yang memang biasa kita sampaikan di masyarakat terkait programnya, ini bisa dilihat secara visual di sini ya, di layar masing-masing, bahwa beberapa program dari nilai yang memang bisa disimpan di BMT Al-Bahjah dari nominal yang paling rendah 5.000 setiap hari, kemudian kalau dihitung mingguan bisa 25.000 per minggu, atau mungkin 100.000 per bulan, maka nilai total yang nantinya akan bisa disimpan dalam setiap 3 tahun sekali itu sekitar yang harian bisa 5,4 jutaan, yang mingguan bisa 3,9 jutaan, yang bulanan bisa 3,6 jutaan. Selanjutnya juga bisa program 6 tahun, mungkin nilainya bisa lebih besar, 10.900.000. Kemudian yang mingguannya bisa 7,8 sekian, yang bulanannya juga bisa 7,2 sekian. Begitupun dengan program yang memang bisa lebih panjang waktunya sampai di 9 tahun, mungkin dari anak SD kemudian sampai lulus SMA. Barangkali memang ada sebuah nilai-nilai yang memang kita memang nggak sadari dari nilai uang yang kita punya, tapi mudah-mudahan dari sisihan uang yang kita tabungkan melalui BMT Al-Bahjah mudah-mudahan bisa memberikan keberkahan-keberkahan yang jauh lebih besar ke depan untuk rizki yang akan datang di kehidupan kita semua dalam mempersiapkan tabungan pendidikan untuk anak-anak kita. Baik, selanjutnya beberapa informasi terkait buku-buku karya dari Buya Yahya. Hari ini telah hadir bahwa setiap pembelian dari buku-buku yang memang menjadi karya Buya Yahya akan ada diskon voucher 20% bagi khusus yang ikut ngaji online hari ini. Kemudian ada informasi penting juga bahwa untuk yang akan hadir ke stand untuk acara besok ketika di kajian-kajian Buya akan ada diskon sampai dengan 50%. Nah, tentu ini menjadi salah satu momentum bahwa buku-buku yang sudah menjadi karya Buya Yahya yang saat ini hadir akan bisa menjadi penyelamat dan juga penolong bagi umat semuanya yang mudah-mudahan dari buku-buku yang dibaca, dari buku-buku yang telah hadir untuk bisa kita baca dan kita nikmati, mudah-mudahan dapat menyejukkan hati kita, dapat bisa membimbing kita,
dan juga bisa memberikan pendidikan-pendidikan yang berkualitas untuk kita dan juga keluarga kita. Kemudian terkait promo yang tadi dijelaskan bahwa nanti akan ada gratis buku pendidikan anak ala Rasulullah SAW setiap pembelian karya Buya Yahya. Jadi setiap pembelian buku apapun dari buku karya dari Buya Yahya akan gratis buku pendidikan anak ala Rasulullah. Seperti contohnya ada di kita yang ini. Jadi buku khusus yang nanti akan dibagi secara gratis setiap pembelian bukunya. Kemudian informasi terkait diskon voucher 20% itu bisa dibelanjakan buku-buku karya Buya Yahya. Siap. Baik, karena guru kita sudah hadir di tengah-tengah kita, tentu baik, Masya Allah, waktu sudah menunjukkan pukul 4 dan insya Allah guru kita tercinta sudah bisa hadir di tengah-tengah kita. Sebentar. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Acara inti pada hari ini yang akan mengangkat tema mengenai mengapa pendidikan berkualitas adalah investasi terbaik, tentu akan langsung ditemukan sebuah jawaban dan solusinya nanti akan disampaikan langsung oleh guru kita tercinta, Buya Yahya, yang Masya Allah hari ini sudah berada di dalam rapat Zoom bersama kita, bersama ngaji online dengan BMT Al-Bahjah. Sebelumnya kita akan sapa dulu Buya untuk sekalian cek sound, Buya. Baik, sebentar masih persiapan ya. Baik, semuanya mohon siapkan hati dan pikiran kita. Jangan lupa disiapkan juga catatannya sebagai bentuk keseriusan kita dalam mengaji di sore hari ini, dan mudah-mudahan apa yang nanti Buya sampaikan juga sampai di diri kita menjadi salah satu penuntun kita dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari semakin lebih baik. Amin amin ya rabbal alamin. Dan Masya Allah, untuk peserta Zoom kali ini sudah ada di 114 orang ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Banyak juga memang yang Masya Allah ya, untuk menyapa dari Aceh, kemudian dari Jakarta, dan berbagai macam wilayah. Masya Allah, kami ucapkan ahlan wa sahlan dan selamat bergabung di acara ngaji online bersama Buya Yahya. Baik. Sambil menunggu Buya, boleh nih kita sapa daripada larang hadir, betul ya, Masya Allah, selamat datang dari hamba Allah nih. Kemudian dari Gia Wido, ada yang dari Bandung hadir, Kuningan, Masya Allah, Indramayu hadir, Mas Tidik juga dari
Maksudnya kami haturkan ahlan wa sahlan ya sambil menunggu Buya. Buat para jamaah, mau nggak bisa disiapkan untuk pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan disampaikan dan dipertanyakan langsung dengan Buya. Dan jangan lupa untuk bisa melambaikan tangannya dengan lambaian tangan untuk bisa bertanya. Nanti akan kita pilih yang melambaikan tangan pertama, itulah yang nanti akan bisa bertanya. Mungkin akan dibukanya sekitar 1 jamaah dari ibu-ibu dan juga 1 jamaah dari perempuan. Disiapkan dan yang paling cepat nanti bisa bertanya langsung dengan Buya. Baik, mungkin sambil diisi dengan kuis dulu mungkin ya 1 pertanyaan sebelum Buya masuk. Ini ada hadiah dari untuk buku karya Buya Yahya. Pertanyaannya nanti yang bisa jawab boleh acungkan tangan ya dan dibuka untuk audionya. Langsung saja, ini pertanyaannya sangat mudah. Terkait tema kita hari ini, mengapa pendidikan berkualitas adalah investasi terbaik? Tentu kami mengajak dan BMT ini punya produk yang insya Allah nanti akan bisa dipakai terkait programnya. Dan kami ingin bertanya kepada para jamaah sebelum Buya masuk, siapa apa nama produk BMT Al-Bahjah yang kaitannya dengan tema hari ini? Boleh lambaikan tangan? Boleh lambaikan tangan. Yang pertama kita sebut, oke, Mbak Dwi Krisdayanti, mangga. Boleh dibuka audionya untuk menjawab. Ibu Dwi Krisdayanti, boleh? Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum Ibu. Belum tersambung. Baik, selanjutnya mungkin dari atas nama Lutfi. Boleh dibuka audionya untuk bisa menjawab pertanyaan yang pertama dari kuis dari BMT Al-Bahjah. Baik, Pak Lutfi, Assalamualaikum. Salam. Baik Bapak, boleh dijawab Bapak? Iya, jawabannya tabungan sekolahku. Masya Allah, sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah untuk jawabannya sudah benar dan Bapak berhasil mendapatkan buku dari karya dari guru kita tercinta Buya Yahya. Alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita guru kita tercinta Buya Yahya. Sebelumnya kami akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Bagaimana kabar Buya hari ini? Alhamdulillah sehat bersama keluarga juga semuanya. Alhamdulillah, Masya semoga Allah, ini Alhamdulillah Buya. Hari ini para perindu ridho Allah yang bergabung di acara mulia ini ada diberkahi, dimudahkan segala urusannya. amin, amin. Insya Allah. Masya Allah, Alhamdulillah. Mungkin langsung saja Buya, para jamaah, mari sama-sama kita dengarkan, siapkan hati dan pikiran kita. Jangan lupa siapkan juga catatannya untuk bisa menerima ilmu-ilmu dari guru kita tercinta yang kali ini mungkin
ada sebuah tema yang akan mengangkat mengapa pendidikan berkualitas adalah investasi terbaik. Mungkin akan kita temukan sama-sama jawaban dan solusinya yang nanti akan disampaikan oleh guru kita tercinta yang terhormat Buya Yahya. Dengan segala hormat, waktu dan tempat kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Habibina Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa ala amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami memuliakan para perindu kemuliaan dan para pendana anak soleh solehah. Berkhusus yang telah bergabung dengan BMT demi masa depan. Masa depan yang cemerlang, gemilang untuk anak-anaknya. Bicara tentang pendidikan sebetulnya bukan pendidikannya yang akan jadi tujuan pada akhirnya. Adalah anak-anak yang akan kita didik, anak-anak kita sendiri. Maka anak ini adalah karunia dari Allah sekaligus amanat besar. Dan sekaligus jika kita benar di dalam menghantarkan mereka pada pendidikan yang baik, maka tentu dia akan menjadi anak yang menjadi sebab kebaikan kita di akhirat. Bahkan sebelum bukan kebaikan di akhirat saja, sebelum di akhirat, di dunia pun kita mendapatkan kebaikan. Sehingga demi kesuksesan anak-anak kita, maka kita perlu memperhatikan pendidikan anak-anak kita. Sehingga untuk menjadikan pendidikan anak kita baik, bukan sekedar milih sekolah yang baik, tapi lebih dari itu adalah mempersiapkan naskah untuk anak-anak kita di saat mereka belajar nanti. Dan harus diyakini oleh semua orang tua bahwa di saat seorang ayah atau ibu menyiapkan nafkah untuk anak-anaknya, maka sesungguhnya dia telah melakukan kebaikan yang luar biasa. Bahkan dikatakan oleh baginda Nabi, disebut oleh baginda Nabi saat ada seorang berkata, ya Rasulullah, aku punya harta. Aku dermakan di jalan Allah, jihad di jalan Allah. Atau aku jadikan atau aku berikan nafkah untuk keluargaku. Mana yang lebih bagus? Baginda Nabi menjawab, yang lebih bagus adalah untuk kau dermakan kepada keluargamu. Infakkan untuk keluargamu, infakkan untuk keluarga. Ini adalah infak umum, urusan makan dan sebagainya. Bagaimana jika di balik infak ini ada tujuan besar, harapan besar dari seorang tua terhadap anak. Nah, karena itulah maka kita sudah harus merencanakan saat ini. Dengan cara ya kita menabung sedikit demi sedikit dari rezeki yang halal. Rezeki yang halal. Sehingga kapan kita menabung untuk pendidikan anak, kita itu memperbaharui niat kita untuk membawa anak kita pada kemuliaan. Biarpun ibaratnya kita diberi oleh Allah harta yang melimpah dan sebagainya. Akan tapi tetap kita harus berpikir menyisihkan pendidikan anak kita untuk masa depan anak-anak kita. Dengan menyisihkan rezeki kita untuk bagian pendidikan anak-anak kita. Jangan sampai, mohon maaf, ada sebagian orang tidak peduli dengan anak-anaknya. Sehingga di saat anaknya butuh pendidikan yang baik, dia mengambil dengan harta yang haram karena tidak pernah mempersiapkan sebelumnya. Harta haram tidak akan menghantarkan kepada kejayaan. Harta haram hanya akan menghantarkan kepada keterpurukan. Lebih-lebih keterpurukan nanti di akhirat. Jadi, mulai hari ini kita sudah membiasakan untuk menabung. Dan menabung pun ada bermacam-macam cara. Ada menabung di tempat yang tidak baik. Ternyata di situ ada sesuatu yang diharamkan oleh Allah, ada ribanya. Bagaimana kita akan menghantarkan anak kita pada kemuliaan? Ternyata kita menabung rezeki untuk anak kita menabung di tempat yang situ ada riba. Bagaimana? Atau bahkan ada satu orang menyekolahkan anaknya adalah dari biaya ribanya.
dari deposito atau sesuatu yang telah dititipkan di sebuah lembaga keuangan, dari ribanya itulah yang dijadikan untuk pendidikan sekolah anak-anak. Ya itu tidak mendapatkan pahala, bukan pahala kelihatannya dia merawat anaknya. Kelihatannya dia menghantarkan anaknya pada pendidikan yang baik, akan tapi dengan rezeki yang haram tersebut, dia tidak mendapatkan pahala, bahkan mendapatkan dosa. Lebih dari itu, bukan ilmu yang bermanfaat jadi didapatkan oleh anak-anak kita. Maka dari itu kita harus mulai mencicil saat ini. Tapi di sisi lain, kita jangan sampai mengatakan bahwa anak harus, kalau anak pengen punya anak sukses, maka harus dengan biaya mahal. Oh, enggak, salah itu. Tidak harus seperti itu. Itu adalah gaya hidup yang salah. Prestis mengikuti gaya hidupnya orang, sehingga kalau tidak mahal, gengsi. Oh, bukan. Maksud kami adalah kita memperhatikan, menyiapkan, mohon maaf, sekecil apapun, anggap saja. Seperti halnya di Al-Bahjah. Kalau masuk Staiba misalnya, pendidikan yang kita buat, pendidikan yang kuat sekali. Tentunya biaya sangat mudah, sangat ringan dibanding dengan di saat anak kita sekolah di mana begitu. Tapi kan tetap memerlukan beli buku, beli kitab, dan sebagainya. Sehingga siapapun dari kita tetap harus mempersiapkan anak kita di saat mereka sudah mulai pandai, mulai alim, rindu untuk beli kitab. Mungkin biaya di kampusnya sudah tidak seberapa, tapi kitab yang harus dibeli. Dan yang lain sebagainya. Artinya, kita harus mulai cerdas saat ini. Bisa menyisihkan rezeki kita sisihkan untuk pendidikan anak-anak kita, untuk tabungan anak-anak kita. Sehingga di saat anak kita nanti perlu biaya mendadak demi kemajuan mereka, kita sudah mempersiapkannya. Dan menabung tentunya dengan cara yang benar. Dan diridhoi, bukan menabung di asal tempat menabung. Dan alhamdulillah kita punya BMT yang bisa membantu itu semuanya. Di samping di dalam BMT sendiri, di samping ada tabungan, nanti juga uang yang kita titipkan di sana sesuai dengan transaksi yang sudah dipersiapkan. Nanti ada juga bagi hasil daripada itu semuanya, yang insya Allah tidak akan rugi. Harapan kami adalah semuanya berpikir melakukan kebaikan, tapi sekali tendang atau sekali menggayuh, 2-3 pulau didapat. Ini orang cerdas sambil nyelam minum air. Sepertinya kita menabung untuk anak-anak kita. Allah. Ternyata kita untuk membesarkan lembaga keuangan kita, BMT. Dan setelah ada keuntungan dari BMT untuk apa? BMT untuk kepentingan pondok. Untuk kepentingan dakwah. Bukan kocek pribadi. Sehingga sesungguhnya di saat Anda bergabung di BMT ini, Anda punya banyak kebaikan-kebaikan yang Anda dapatkan. Bukan sekedar rezeki Anda halal berkah untuk anak-anak Anda, kan tapi ternyata Anda juga ikut andil dalam membesarkan BMT ini. Kemudian juga di saat nanti ada bagian rezeki yang bersih, yang halal akan diberi kepada Anda, itu sebuah keberuntungan. Kebaikan di atas kebaikan. Dan biasakan menyisihkan itu penting sekali. Menabung itu penting sekali. Semoga panjang umur semuanya. Tapi kan kita tidak tahu sampai di mana umur kita. Tapi tetap husnudzon kepada Allah, semoga Allah panjangkan umur kita. Kita bisa melihat anak kita sukses, dan seterusnya. Tapi tetap mempersiapkan itu. Sebetulnya bahasa lain mempersiapkan itu bukan kita khawatir akan rezeki Allah. Oh tidak. Justru maksud kami mempersiapkan dengan tabungan itu untuk memperbaharui niat kita. Bukan khawatir akan rezeki Allah. Jangan dikatakan burung nggak pernah mempersiapkan, tapi dia nyantai. Oh, kita manusia diberi oleh Allah akal, ikil fatawakal. Ikat dulu baru bertawakal. Jadi sebagian orang mengatakan kalau nabung kayak tidak tawakal. Oh bukan. Nabung itu adalah menjadikan kita mandiri. Supaya kita tidak menjadi, mungkin satu inspirasi, bikin satu gambaran. Bisa jadi, di saat Anda sudah menabung, ternyata harta Anda semakin melimpah. Ya, lumayan. Saya bisa membantu orang lain. Kita harus berpikir maju ya, berpikir bagaimana kita menjadi orang yang berkembang. Ada orang mungkin salah dalam memahami makna ketawakalan. Atau makna kedekatan kepada Allah. Atau memilih menjadi apa dia. Dia bisa menjadi orang baik. Dan bisa menjadi orang yang lebih baik. Cuman kadang, kurang wawasan, dia cukup menjadi baik. Bukan menjadi yang lebih baik. Sebagai gambaran begini. Lalu misalnya gambarannya. Kalau sudah rezeki dijamin oleh Allah, dijatah oleh Allah. Akhirnya dia mau keluar. Di tengah perjalanan melihat burung.
burung itu tampak dia lemah. Sudah mau mati begitu. Dia melihat burung tersebut. Setelah lihat burung ini, tiba-tiba ada burung yang lainnya. Yang sejenis dengan dia itu datang. Rupanya burung datang itu membawa sesuatu di mulutnya. Lalu dimasukkan kepada burung yang sudah lemah tersebut. Setelah sesuatu masuk ke mulutnya, tidak lama kemudian bergerak lebih kuat lagi burung itu. Kemudian menjadi berdiri, lalu terbang. Baik. Orang yang melihat burung ini, yang burung lemah kemudian bangkit, lalu terbang, dia langsung pulang ke rumah, nggak lagi pergi bekerja. Kenapa? Burung saja ternyata diberi oleh Allah rizki dalam keadaan dia lemah, tiba-tiba dikirim oleh Allah rizki. Kenapa saya tidak? Saya sudah malas bekerja. Nggak usah bekerja. Nanti insya Allah akan dikirim rezeki oleh Allah. Ini sebenarnya kan bentuk tawakal sepertinya. Akan tapi sebenarnya bisa kita katakan bisa jadi bentuk kebodohan. Sebab di hadapannya itu bukan satu burung, tapi ada dua burung. Ada burung yang sakit, kemudian ditolong oleh burung yang lainnya, lalu terbang burung yang sakit ini. Kenapa dia tidak berpikir menjadi burung yang menolongnya? Kenapa harus menjadi burung yang ditolong? Coba dia berpikir, saya akan menjadi burung yang menolong, bukan yang ditolong. Ini kan berpikiran maju. Seperti inilah kadang kita ini, gayanya tawakal-tawakal, tapi sebenarnya bukan sebuah kecerdasan. Kan ada dua burung, ya. Semuanya baik. Ini burung tawakalnya satu adalah bisa memberi, mengambil makanan dari tempat lain, lalu diberikan kepada burung tersebut. Pada burung yang sakit. Mestinya, kalau melihat, kalau dia matanya cerdas, wah ini ada dua macam burung. Ada burung lemah, burung perkasa. Saya akan menjadi burung kuat. Saya akan bekerja cari rezeki untuk membiayai. Makanya kami tidak terlalu mendidik teman-teman untuk mengambil beasiswa. Beasiswa. Tidak. Saya akan biayai anak saya dengan rezeki saya sendiri. Kenapa harus beasiswa? Kalau perlu saya biayai orang lain, itu baru cakep. Hebat. Makanya dengan menabung ini adalah wibawa. Ya ini hebat di hadapan Allah. Nah, jadi seperti itu. Oke, dapat beasiswa, alhamdulillah. Kalau anakku sudah dapat beasiswa, maka aku akan nolong orang lain dong. Jangan sampai aku hanya berharap saja. Beasiswa kan lumayan, karena anak saya dapat beasiswa, maka saya tidak usah perlu biaya lagi. Itu kan pemikiran lemah. Mestinya dia berpikir, anakku dapat beasiswa. Berarti yang dapat pahala siapa? Yang membiayai anak kita. Terus aku dapat apa? Mestinya berpikir cerdas. Karena anakku sudah dapat beasiswa karena prestasinya, oke lah. Saya juga ingin mendapatkan pahala membiayai anak. Saya akan cari anaknya orang lain, saya biayai. Tabungan yang sudah saya siapkan, agak gunakan untuk orang. Tetap berguna tabungan. Islam harus seperti itu. Bukan merengek. Bukan lemah. Bukan tangan di bawah. Terus kita ingin jadi tangan di atas. Al-yadul yul'ulya. Khurumnya adiyal dusuk. Tangan di atas lebih bagus daripada tangan di bawah. Biarpun ada orang fakir meminta sah. Tapi lebih dahsyat kalau kita bisa memberi. Ini gambarannya. Bahwasanya menabung itu ternyata bukan untuk Anda. Cuman kadang kita ini tidak begitu memahami cara hidup yang baik. Kecerdasan itu di mana sih? Gitu loh. Contoh saja begini loh. Saya tidak bicara tentang pendidikan, orang sakit saja. Sederhananya begini. Kita sudah nabung uang dan sebagainya untuk bekal hidup kita. Tak taunya tetangga kita sakit, nggak punya duit. Lalu kita mendengar berita. Ya karena tetangga dekat dan sebagainya, mau tidak mau kita keluar duit untuk membiayai dia. Baik. Tetangganya sakit, dia mengeluarkan duit untuk biaya dia. Mungkin kadang ada bisikan setan. Saya ngumpulin duit capek-capek untuk biaya orang. Ya kan gitu. Sebetulnya cara berpikir semacam ini kadang-kadang juga datang dari bisikan setan agar kita tidak tulus menolong orang lain. Sekarang kalau berpikir, kan tinggal bersyukur saja, ya Allah, alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Saya ngumpul duit capek-capek, ya ada yang membutuhkannya. Coba, kalau saya sudah ngumpulin capek-capek, saya sakit juga. Pilih mana coba Anda, gambaran Anda. Anda ngumpulin duit, kemudian Anda sendiri sakit, lalu duit Anda untuk biaya obat Anda. Atau ada orang lain sakit, Anda biaya orang lain. Pilih mana? Enakan mana kira-kira? Secara dohir, tentu secara dohir dan batin. Enakan
saya tetap sehat, uang saya gunakan untuk nolong orang lain. Ini gambaran kecerdasan dalam kita menggunakan harta. Maksud kami di sini adalah, kalaupun Anda ternyata menabung, seandainya suatu ketika Anda ternyata dikaruniai Allah rizki yang banyak, amin, 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 amin. Anda bisa menggunakan tabungan Anda bukan untuk anak Anda, bisa yang lainnya. Artinya ini harus Anda lakukan demi anak-anak Anda. Di saat rezeki melimpah, Masya Allah, tidak habis-habis duitnya. Sampai mau menggunakan tabungan nggak bisa. Kenapa? Rezeki yang banyak melimpah. Terus tabungan. Sampai tabungan Anda semakin banyak. Sudah dikeluarkan untuk anak-anak bantu yang masih saya tambah. Tiba-tiba suatu ketika anak Anda memerlukan untuk menopang kesuksesannya. Mungkin anak Anda menuntut ilmu syariat, Anda bisa bangun pondoknya. Ilmu kedokteran, Anda bisa bangun rumah sakitnya. Apalagi dia seorang selesai dari sarjana ekonomi atau manajemen bisnis dan seterusnya, Anda siapkan bisnisnya. Tabungannya akan berguna. Yang jelas, maksud kami adalah menabung Anda keharusan. Hari ini Anda boleh. Dari rezeki yang halal yang bersih. Rezeki yang halal, rezeki yang bersih. Rezeki yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Jangan ragu, berbanyak tabungan. Jangan mengatakan akhirnya kita sudah cukup untuk SMA anak saya. Oh bukan, anak Anda bukan anak yang lulus SMA. Anak Anda adalah calon punya rumah sakit besar. Anak Anda yang bakal punya pos besar. Anak Anda adalah yang punya usaha besar. Itu loh. Umat Islam berpikiran yang besar. Al-mu'minul qawiyyu. Nah, orang beriman yang kuat, ahabbu ilallah. Lebih dicintai oleh Allah daripada yang lemah. Kita bercita-cita menjadi orang kuat. Seperti itu. Sehingga tabungan Anda di saat menabung, niat banyak, pahalanya banyak, mendapatkan kebaikan yang banyak. Insya Allah. Bismillah, jangan ragu. Jangan ragu untuk nabung. Nabung, bismillah, karena Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, kami haturkan syukran jazilan atas apa yang disampaikan oleh guru kita semua, Buya Yahya. Tentu usaha kita dalam menyisihkan uang yang halal di lembaga keuangan yang tepat dan syariah seperti BMT Al-Baja mudah-mudahan menjadi keberkahan untuk kita bersama. Mungkin selanjutnya langsung saja kami akan berikan kesempatan kepada bapak-bapak atau ibu-ibu, satu dari bapak-bapak dan satu dari ibu-ibu untuk bisa bertanya kepada Buya dengan diawali dengan salam dan jangan lupa untuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Baik, silahkan untuk yang ingin bertanya langsung kepada Buya bisa mengacungkan tangannya terlebih dahulu. Dari jamaah bapak-bapak satu orang dan juga dari jamaah ibu-ibu satu orang. Boleh, kita sudah melihat dari Ibu Lismawati. Mangga Ibu, boleh bisa dibuka untuk audionya dan bisa langsung bertanya langsung kepada Buya. Diawali dengan salam dan sholawat. Kepada Ibu Lismawati yang sudah mengacungkan tangannya boleh. Silakan langsung bertanya dan dibuka audionya untuk diawali dengan salam dan juga sholawat. Baik, langsung Ibu boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli Waalaikumsalam ala warahmatullahi wabarakatuh. wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Buya, izin bertanya, bagaimana cara mengelola keuangan yang mana kami ingin sekali mendaftarkan anak di Pondok Buya, namun keterbatasan kami, apakah bisa untuk Buya, meminta tips dan triknya supaya kami bisa mengelola keuangan itu untuk menabung aset kami, anak kami untuk bisa masuk pesantren di Al-Bahjah.
Jazakallahu khairan katsira Buya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang harus kita biasakan dalam diri kita adalah cara hidup yang baik. Biarpun orang katanya hartanya banyak, melimpah, penghasilannya banyak, tapi kalau gaya hidupnya salah, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Prestis, pengen merek mobil, pengen semuanya hanya urusan kebiar dunia. Itulah keruntuhan ekonomi. Sehingga memaksakan diri tak banyak. Suatu ketika ada seorang wali santri, katanya banyak nunggak. Alasannya orang tuanya nggak punya penghasilan. Kita menemukan dia, saya melihat ayahnya, ibunya jamnya apa? Tasnya kok bagus. Kemudian waktu itu ayahnya pegang handphone. Handphonenya bukan handphone murah. Terus ini gaya hidup. Makanya ya kita ingatkan bahwasanya ini adalah hanya satu yang salah. Bukan karena pekerjaan tidak ada. Gaya hidup. Dan betul, gaya hidupnya menyiksa. Kita bisa makan dengan sangat sederhana. Tidak harus mahal-mahal. Makan harus tidak resto mahal. Bisa saja bakso dongangan yang di pinggir jalan. Misalnya halal, orangnya bersih. Insya Allah hari ini pun saya akan makan bakso di pinggir jalan ini. Kalau Anda mau ikut, silahkan. Ada itu ya sederhana, jangan makan. Tapi dengan cara terhormat. Karena gaya hidup yang menyiksa kita. Jam harus merek mahal. Cincin harus nih. Baju harus Masya Allah. Dari situlah ketersiksaan kita. Sehingga pengen dipandang oleh manusia. Sehingga seperti hikmah. Kami 5 hikmah sebelum hari ini adalah, jadi kalau kita selalu cari perhatian dari orang, maka kita seolah telah meletakkan belenggu di leher kita sendiri. Capek itu kita. Tapi kalau kita biasakan dengan sederhanaan, Masya Allah, makan nasi liwet dan seterusnya. Pakai apa ini? Kerupuk, kemudian yang gizinya adalah dari sayur-sayur dan sebagainya. Itu mudahnya kita untuk menabung. Itu tipnya dari situ. Tipnya dari bagaimana pengeluaran kita ini. Ada sebagian orang itu latah, punya penghasilan sedikit pun sudah pengeluarannya lebih gede dari. Bahkan bekerja, belum untung sudah bisnis belanja. Ini adalah sebuah kebodohan yang dahsyat. Nah, seperti itu. Artinya kita sendiri melatih gaya hidup. Sehingga cara hidup, gaya hidup ini. Seandainya kita bisa menabung daripada gula pasir yang dipakai setiap hari. Kalau misalnya 1 bulan itu Anda memerlukan 1 kilo gula, maka sebetulnya 1 kilo berapa 1 kilo gula? Bisa 15.000. Anda bisa menjadikan 10.000 kok. Jika seandainya Anda meletakkan 3 sendok gelas di kopi suami Anda tinggal kurangi 1, menjadi 2 sendok. Nanti lihat, lebih mundur cara pengeluarannya. Bisa nabung 5.000 loh ya. Ibaratnya semacam itu. Kita harus pandai-pandai. Sehingga kita menemukan ibu-ibu di kampung sepertinya nggak punya apa-apa, penghasilannya pas-pasan. Tapi bisa menabung, bisa nyokolahkan anaknya. Tapi hari ini gaya hidup. Maka sebetulnya Anda itu nonton Shopee itu sebenarnya merusak diri Anda sendiri. Seperti Anda itu tidak punya duit jalan-jalan ke pasar, tamak akhirnya mengatakan rumahku di rumah nggak bagus. Ingin belanja ini dan sebagainya. Loh Shopee, mohon maaf Shopee siapa? Shopee anaknya apa? Shopee. Shopee. Itu sebetulnya orang setiap hari ziarah Shopee. Itu sebenarnya menyiksa dirinya. Sehingga mengatakan di rumahku barangnya sudah nggak layak dan sebagainya. Memaksa apalagi cara belanja gampang dan sebagainya. Akhirnya apa? Itu bentuk. Makanya sebetulnya kalau ada orang tersiksa amat di hari ini, saya tidak perlu nengok pekerjaannya sebagainya. Cara hidupnya. Belanjanya di Shopee itu adalah, kita itu kenapa kita masuk pasar, makruh masuk pasar itu. Dia pasar dimasukin tempat lagot, tempatnya orang teriak dan sebagainya. Ada mata ini juga melihat sesuatu yang sebetulnya kita tidak memerlukannya menjadi perlukannya. Atau kita tidak menghargai karunia Allah yang ada di rumah. Sehingga seolah ini perlu yang baru lagi. Ya. Masuk pasar. Sekarang pasar kita bawa ke rumah kita dengan Shopee. Misalnya. Ini sebuah contoh. Karena gaya hidup itu perlu ditata. Nah, gaya hidup perlu ditata. Seperti itu mungkin. Baru setelah itu, rezeki sekecil apapun Anda bisa menyisihkannya. Anda ada cara hidup yang benar. Ini saja gambarannya. Ya. Mohon maaf Shopee tadi saya sebut Shopee yang punya nama Shopee ya. Ini adalah gambaran. Saya perhatikan ada sebagian orang lihat
Termasuk anak-anak kita yang di pondok saja biar tahu yang sudah keluarga itu. Lihat yang paling nyungsep, biar yang sering sopi-sopian. Yang paling capek hidupnya suka sopi-sopian. Nggak perlu seperti itu, mohon maaf. Kita perlu, maksudnya sopi kemudahan ya. Ya memang kemudahan itu kalau kita punya hajat, Anda harus buka setiap hari. Anda boleh kalau perlu saja saya sopin. Tapi setiap hari itu nonton. Ziarah sopi, mohon maaf. Tapi kalau orang cerdas, enggak. Hari ini saya perlu beli ini sesuatu baru, lihat. Besok nggak lihat lagi, kecuali punya hajat. Ibadah saya bukan dari Anda tidak boleh ke pasar. Tapi jangan sampai Anda ke pasar itu jadi hobi. Gambarannya seperti itu. Biarpun pasar tidak hanya di Shopee saja. Cara-cara belanja yang bermacam-macam, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini saja, semoga Allah mudahkan Anda dalam mendapatkan rezeki yang berkah, ya. Dan Anda jangan sampai belanja sesuatu kecuali yang betul-betul bermanfaat untuk Anda. Ini saja, Mas. Mohon maaf, mohon doa. Allah. Masya Allah, syukran jazilan atas jawaban dari yang disampaikan Buya. Tentu kami sangat sering sekali mendengar Buya terkait tentang bagaimana gaya hidup kita harus dari yang paling sederhana. Tentu itu adalah salah satu awal bagaimana cara kita mengelola keuangan kita dengan baik. Dan jangan lupa juga disimpan di keuangan, di lembaga keuangan yang memang betul-betul syariah seperti BMT Al-Bahjah. Namun karena keterbatasan waktu yang memang sangat-sangat terbatas dan Buya juga sudah berada di sebuah lokasi yang memang Buya akan mengisi. Tentu Buya langsung saja Buya untuk disambung dengan doa keberkahan dari Buya untuk kajian online hari ini Buya. Bismillah, alhamdulillah, masalah habibina Sayyidina Muhammad, Allahumma ya Allah, dan kami dengan kasih sayang dan cinta dari Ya. Ya Allah, anak-anak kami yang kami lihat saat ini dengan mata dan hati kami, jadikan mereka anak ahli surga, anak sukses, anak kami itu semua ya Allah. Anak-anak mulia ya Allah, mudahkan kami ya Allah, rizki kami ya Allah, usaha kami untuk merawat anak-anak, untuk menghantarkan anak-anak pada kesuksesan ya Allah. Ya Allah, Engkau maha kuasa, Engkau maha kaya, Engkau maha kuat ya Allah. Kami lemah ya Allah. Kami kembalikan kepadamu ya Allah. Berikan pada kami kekuatan dalam menghantarkan anak-anak kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Siapapun dari kami yang masih berurusan dengan usaha yang haram, lembaga keuangan yang haram, kami hijrahkan kami ke tempat yang mulia yang halal penuh berkah ya Allah. Ampuni orang tua kami, guru kami ya Allah. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karena dengan anak yang soleh-soleh yang dibanggakan kasih Nabi Muhammad. Berikan pada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman dan kemohon ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kelak adalah kalimat mulia Allah Sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah Sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillah. Baik, kami haturkan syukran jazilan atas apa yang disampaikan Buya, termasuk nasihat-nasihat dari Buya dan juga doa keberkahan dari Buya. Kami doakan Buya semoga selalu senantiasa diberikan kemudahan dalam setiap perjuangan dakwah Buya dan diberikan kelancaran, kesehatan dalam setiap perjuangan Buya dimanapun dan kapanpun berada. Masya Allah, kepada para jamaah dan juga pendengar ngaji online hari ini tentu kami ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena memang saat ini Buya sudah berada dekat dengan lokasi yang Buya juga akan mengisi acara. Tentu ini menjadi kekurangan kami dan juga mohon doa selalu dari apa yang sudah kami lakukan dan tentu menyambung dari kuis yang memang belum selesai kami selesaikan. Ada 2 pertanyaan lagi yang memang mungkin saya boleh minta bantuan dari Ustadz Ghazali untuk bisa memberikan pertanyaan yang memang terkait dengan pendidikan. Ustadz, barangkali boleh dari para jamaah ada 2 hadiah lagi yang memang belum kita berikan kepada para jamaah yang ikut mengaji online hari ini. Ustadz Ghazali masih ada di dalam? Ahlan, Masya Allah. Masya Allah Ustadz. Mohon kiranya Ustadz bisa menambahkan sebuah pertanyaan mungkin terkait pendidikan atau mungkin hal-hal terkait tentang Al-Bahjah atau mungkin apapun. Untuk 1 pertanyaan saja Ustadz. Satu pertanyaan yang mudah ya. Yang mudah saja Ustadz. Yang mudah dan silakan dicek yang angkat tangan lebih dahulu. Ya boleh, nanti kami coba atur untuk yang mengangkat tangan terlebih dahulu dan nanti
Cek ya. Baik, Ada pertanyaannya Ustaz. mudah ini Kang Ziad. Mulai ya. Iya, Ustaz. Pertanyaannya mudah sekali. Kalau di Alhamdulillah di Al-Bahjah ini sudah ada perguruan tinggi. Apa nama perguruan tinggi di Al-Bahjah? Baik. Oke, yang pertama Ibu Yani. Ibu Yani boleh dijawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jawabannya Staiba. Halo? Halo? Ya, jawabannya Staiba. Staiba. Kepanjangan Staiba itu apa berarti yang lengkap? Sekolah Tinggi Agama Ilmu Bahasa Arab. Gimana Kang Ziad jawabannya ini? Ziad masih di mute itunya apa namanya mikrofonnya. Ya. Gimana Ustadz? Sudah benar belum Ustadz untuk singkatan dari Staiba? Kepanjangannya kurang betul kepanjangannya. Kurang betul berarti kurang tepat. Boleh nanti. Tepat. Baik, nanti belum tepat mungkin dari Abdul Muhaimin, boleh? Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Bahjah. Ya, betul sekali, Kang Iwan. Masya Allah, sallallahu ala Nabi Muhammad, selamat kepada Bapak Abdul Muhaimin yang mendapatkan hadiah kedua di kesempatan ngaji online pada hari ini. Tentu pertanyaan ketiga ini dari BMT sudah menyiapkan, tentu silahkan ya untuk yang belum mendapatkan hadiah nanti bisa melambaikan tangannya setelah saya membacakan pertanyaannya. Pertanyaannya sangat mudah. Kita sama-sama mengenal siapa sosok guru kita tercinta yang memang sudah banyak sekali memberikan nasihat dan lain-lain dan juga menjadi salah satu panutan buat kita semua di Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah. Dan saya ingin bertanya, siapa nama lengkap dari Buya Yahya? Oke, siapa yang sudah mengacungkan tangan boleh dicek sebentar. Yang mengacungkan tangan terlebih dahulu, ini lengkap dengan gelarnya ya. Itu Ibu Puspita Sariningsih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Profesor Yahya Jainul Mu'arif bin Ahmad Jamjuri, PhD, LC PhD. LC PhD. Masya Allah, sallallahu ala Nabi Muhammad. Kami ucapkan selamat kepada Ibu Puspita Sariningsih yang mendapatkan hadiah ketiga dari program ngaji online hari ini. Semoga hadiah-hadiah yang sudah didapatkan semoga bermanfaat dari kami. Jangan lupa kepada Bapak Lutfi dan juga Ibu Puspita Sariningsih dan juga Bapak Abdul Muhaimin yang hari ini telah mendapatkan hadiah. Bisa chat langsung ke admin kami. Bisa chat langsung ke admin kami. Udah tiga. Udah. Baik, kami ucapkan selamat kepada yang sudah mendapatkan hadiah dan yang belum dapat mohon maaf dan insya Allah nanti akan ada hadiah-hadiah selanjutnya di kajian-kajian online bersama guru kita tercinta di bulan depan dan insya Allah mungkin sebelum kita akhiri, mari kita tutup kajian online kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup, saya pamit sebagai moderator di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. 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 Khairul jaza. Nih.